Bahasa yang harus diyakini oleh semua orang. Islam kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam sempurna. Itu kan kalimat yang mudah diucapkan seperti takwa. Kita harus menjadi orang bertakwa. Takwa. Apa takwa? Takwa. Kita orang bertakwa. Takwa. Kafah itu sempurna. Maksudnya ya kafahnya kalau pengen masuk Islam itu kayak Nabi Muhammad gitu loh. Loh, saya tidak mampu. Ya sudah kalau tidak turun saya kayak Abu Bakar. Gitu. Turun-turun kayak jadi jangan kafah kayak Nabi Muhammad ini. Ini adalah bahasa sombong. Kafah maksudnya berusaha untuk mencari kesempurnaan. Ya sempurna ada sesat. Maksudnya apa? Masuklah Islam engkau adalah di dalam keimananmu, di dalam perilakumu, cara berpakaianmu, semuanya harus begitu. Kafah itu. Cuman kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya artinya kafah itu Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ya para sahabat, para ulama itu kafah. Artinya apa? Sempurna. Jadi jangan ada yang mau ditinggal. Artinya segala pojok kehidupanmu harus kau warnai dengan Islam. Cara berpakaianmu, cara makanmu, cara pergaulanmu, cara berjalanmu, cara berdagangmu, apalagi semua aktivitasmu hendaknya kau kasih warna Islam. Itu kafah. Loh kalau kafah yang sesungguhnya ya kayak Islamnya Nabi SAW. Makanya kalau bicara inna akrabakum indallahi atqakum, yang paling takwanya orang di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Enggak usah repot-repot tunjuk, itu Nabi Muhammad. Selesai. Berkaitan dengan nikmat Islam, maka tatkala seseorang beriman kemudian mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan rasulullah, maka pada saat itu wajib bagi seorang yang sudah bersahadat untuk masuk ke dalam Islam secara kafah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti hawa nafsu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang dimaksud dengan Islam kafah? Kita akan bahas Islam kafah. Sebelum kita memasuki pembahasan Islam kafah, terlebih dahulu kita akan coba ketahui apa sih sebenarnya yang namanya Islam itu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu artinya selamat. Kalau Islam berarti selamat, agama yang lain juga mengatakan mereka membawa keselamatan. Islam itu berserah diri. Oke, yang lain juga kadang-kadang menyebutkan Islam itu berserah diri. Kalau begitu, Islam sama dong dengan agama-agama yang lain? Tentu tidak, ya. Kita akan bahas pengertian Islam. Pengertian Islam bukan hanya dari segi bahasa tentunya. Karena pengertian dari segi bahasa ya, itu tidak membawa kepada pengertian yang pasti, yang membedakan dengan pengertian yang lainnya. Sebagai contoh, pada saat kita mengartikan solat secara bahasa, solat bilugoh itu doa. Solat secara bahasa itu doa. Solat satu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Demikian pula dengan Islam. Pada saat kita membahas Islam, maka kita tidak bisa atau tidak hanya cukup mengartikan Islam secara bahasa, melainkan kita mengartikan Islam secara istilah, yakni istilah syara. Istilah syara, istilah yang diambil dari nas-nas baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Oke. Dalam pengertian Islam, kita akan bahas takrif Islam, pengertian Islam. Dasarnya kita akan menggunakan ayat Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya saya mengutip dari kitab Nijamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di bab Nijamul Islam setidaknya ada beberapa nas Al-Quran yang kemudian dijadikan pijakan untuk membuat takrif Islam atau definisi Islam. Dari sana nanti kita akan pahami seperti apa Islam kafah. Oke, yang pertama Quran surat Ali Imran ayat ke-19.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Artinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dasar yang kedua, ya. Dasar yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat yang kelima, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian berikutnya surat Ali Imran lagi ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam maka dia tertolak. Dari sini bisa kita pahami bahwa Islam adalah unik. Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau Islam sama, tidak mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kita mengambil agama selain Islam tertolak. Karena itu berarti Islam itu berbeda dengan agama yang lain, dan ketika kita mengambil agama selain dari Islam maka tertolak. Karena apa? Karena hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dan Al-Maidah. Baik, dari penjelasan ini kemudian saya ambil kutip, ya saya kutip takrif sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nijamul Islam. Beliau mengatakan, "Mahwal Islam?" Apa yang dimaksud dengan Islam? Al-Islamu, Islam itu huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad litanjimi ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min bainil insan. Ya, jadi Islam itu adalah agama ad-din alladzi anzalallahu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litanjimi ala qatil insan bi khaliqihi untuk mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Walitanjimi ala qatil insan bi nafsihi mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Walitanjimi ala qatil insan mim bani bi ghairi min bainil insan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Itulah takrif Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nijamul Islam. Singkatnya, Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya berupa ibadah, akidah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri berupa pakaian, makanan, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya berupa muamalat dan ukubat. Walhasil, Islam agama yang sempurna mengatur seluruh kehidupan manusia. Oke, kalau kita berbicara takrif, apakah takrif tadi tepat untuk kita jadikan pegangan? Kalau kita berbicara takrif, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, takrif haruslah bersifat jami'. Yang kedua, harus bersifat mani'. Ya, jami' artinya bahwa takrif tadi, pengertian tadi mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam pengertian tersebut. Tidak ada yang terlewatkan. Mani artinya pengertian tadi mencegah pengertian lain masuk ke dalam pengertian tersebut. Ya. Kita akan bahas di mana letak jami'nya. Kalau kita lihat takrif yang disampaikan tadi, ketika kita lihat jami'nya, menyeluruhnya, bahwa Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Watmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Artinya apa? Islam agama yang sempurna. Kesempurnaannya di dalam takrif tadi kita akan bisa lihat bahwa yang pertama, litanjimi ala qatil insan bi khaliqihi. Mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan nafsihi, dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.
Hubungan manusia dengan kholiknya ini berupa akidah, ibadah, dengan dirinya sendiri berupa pakaian, makanan. Manusia ada yang lainnya berupa yang pertama muamalat, yang kedua ukubat. Inilah takrif Islam dilihat dari segi jami'nya, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia berupa hubungan manusia dengan kholiknya, mencakup akidah dan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri berupa pakaian, makanan, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya berupa muamalat, ukubat. Muamalat di sana ada pemerintahan, ada politik, ada pendidikan, ada sosial dan sebagainya. Ketika ada pelanggaran, maka terjadilah ada yang disebut dengan ukubat untuk sebagai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, baik muslim dengan muslim ataupun muslim dengan kafir. Di sini letak jami'nya. Jadi Islam yang sempurna tadi berdasarkan ayat tadi dengan pengertian tersebut, maka ini sudah terpenuhi. Baik. Yang kedua, syarat dari takrif, bahwa takrif itu adalah tepat bisa kita jadikan sebagai sebuah pegangan pengertian Islam, maka takrif tadi harus bersifat mani. Mani itu mencegah pengertian yang lain masuk ke dalam pengertian Islam, supaya kita bisa mengetahui bahwasanya Islam berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Dan kita sebagai seorang muslim mesti bangga, ya, mesti bangga karena Islam agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pengertian tadi harus mencegah pengertian lain masuk ke dalam Islam. Di mana letaknya man'inya? Yang pertama letak man'inya mencegah dari pengertian yang lainnya, bahwa yang pertama huwa dinul ladzi anzalallah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Ini akan mencegah agama yang tidak diturunkan oleh Allah. Berarti bisa kita pahami agama yang tidak diturunkan oleh Allah bukanlah agama Islam. Ya, jadi agama itu ada dua. Ada agama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang keduanya agama kebudayaan, ya, hasil penemuan masyarakat atau penemuan manusia yang kemudian dinamakan sebagai sebuah agama tertentu, ya. Nah, maka ini mencegah pengertian agama-agama yang tidak diturunkan oleh Allah, ya. Jelas Islam ini berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Yang kedua, ala sayyidina Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ini yang pertama, ya, mencegah. Ini agama yang diturunkan oleh Allah, ya. Diturunkan Allah. Kemudian yang keduanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian baru yang ketiganya, ya. Yang ketiganya masuk ke sini. Ditanjimi ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banin insan. Ya. Ini yang ketiganya. Berarti kalau ada agama yang tidak sempurna, agama yang hanya mengurus urusan rohani saja, spiritual saja, sementara muamalahnya tidak diurus, bukanlah Islam. Karena Islam tadi dijamin kesempurnanya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, dari sini sudah bisa kita fahami bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan kholiknya yang mencakup perkara akidah dan perkara ibadah. Yang kedua,
mengatur hubungan manusia dengan dirinya, ya dirinya sendiri, mencakup perkara pakaian dan makanan. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya berupa muamalat dan ukubat. Dari takrif tadi kita bisa pahami seperti apa Islam kafah itu. Islam kafah sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya kita sebagai manusia mesti menggunakan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan kita, hubungan kita dengan Kholiknya. Karena itu, ketika manusia diciptakan, maka Allah memberikan aturan. Salah satu aturan Allah adalah terkait dengan ibadah. Contoh ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, itu adalah perkara ibadah. Termasuk perkara tauhid, akidah, itu masuk hubungan manusia dengan Kholiknya. Ini semua sudah diatur oleh Islam. Kita sebagai orang yang beriman, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib terikat ketika kita mengatur hubungan manusia dengan Kholiknya, terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang mengaku beriman ketika mendengar azan hayya 'alas shalah, maka apa yang dilakukan? Salat, dia kerjakan salat. Kenapa? Karena salat bagian dari ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Kholiknya. Ketika ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, kita lakukan. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada saat memasuki bulan Ramadan seperti saat ini. Maka sebagai orang yang beriman tadi masuk ke dalam Islam, dikatakan sebagai Islam kafah, maka kita laksanakan puasa. Ketika ada perintah wa atimul hajja wal umrata lillah, maka laksanakan haji dan umroh karena Allah. Ketika kita mampu untuk melaksanakannya, ya haji, umroh, maka kita laksanakan karena itu juga bagian dari ibadah. Termasuk perkara ibadah yang lainnya yang tata aturannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah cukup kita hanya membatasi diri kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini saja? Salat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad dan sebagainya. Apakah cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan Islam kafah tadi bukan hanya mengatur perkara ibadah, juga mengatur perkara hubungan dia dengan dirinya sendiri. Apa itu? Pakaian. Manusia ketika dilahirkan dia nggak bawa apa-apa. Ketika balik maka dia diperintahkan untuk mengenakan pakaian. Ada batas-batas aurat bagi laki-laki, ada batas aurat bagi perempuan. Batas aurat bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki untuk menutup auratnya. Hanya memang jenis pakaiannya tidak ditentukan seperti apa. Yang penting menutup auratnya. Ya. Kemudian yang perempuan juga sama. Perempuan dikatakan almar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, khusus bagi perempuan, ya, khusus bagi perempuan, jenis pakaiannya ditentukan, bukan hanya sekedar diperintahkan untuk menutup aurat, tetapi ditentukan jenis pakaiannya. Ada 2 pakaian perempuan, pakaian yang bagian atas dan pakaian yang bagian bawah. Pakaian bagian atas, ya, pakaian bagian atas itu adalah khimar atau jamaknya khumur atau sering kita kenal dengan kerudung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur, ya, ayat yang ke-31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya, bagi perempuan wajib bagi perempuan mengenakan atau mengulurkan kerudungnya mulai dari atas sampai juyub. Ya, juyub. Ada yang mengatakan jeb itu kantong, juyub dada sampai dadanya. Jadi kalau pakai kerudung diikat-ikat itu berarti tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan aturan Allah pakai kerudung sampai ke dada. Oke, itu bagian atas. Bagian bawahnya menggunakan jilbab. Jilbab itu sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina 'alaihinna min jalabibihinna.
Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah wajib bagi mereka untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi jilbab itu pakaian besar dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi bukan kerudung, ya, kerudung humur. Nah, jilbab ke bawah. Nah, itu pakaian bagi perempuan sudah ditentukan. Selain menutup aurat juga ditentukan, kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, itu dalam pakaian. Dalam makanan juga sama. Mana makanan yang boleh, mana makanan yang nggak boleh, ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Di situ dijelaskan memakan makanan yang halalan thayyiban. Halal juga thayyib, ya. Kemudian ada yang diharamkan, ya. Ada yang diharamkan. Innama harama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sebagai seorang muslim, kita beriman, disebut kita masuk ke dalam Islam secara kafah, maka aturan mengatur hubungan manusia dengan diri kita sendiri ketika berpakaian berarti harus sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita makan sesuai dengan makanan yang dibolehkan oleh Islam. Apakah cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan Islam apa? Karena kita sebagai makhluk sosial pasti kita berhubungan satu dengan yang lainnya, manusia dengan manusia yang lainnya, baik itu sesama muslim ataupun dengan orang kafir. Maka disinilah ada yang disebut dengan muamalah. Kemudian di sini juga ada ukubat. Ya, muamalah, pemerintahannya, politiknya, pendidikannya dan sebagainya semua wajib terikat dengan Islam. Ya. Ukubatnya ketika ada pelanggaran, contoh. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla minhuma wahidin mi'atan jaldah. Surat An-Nur ayat yang kedua. Yang jinah laki-laki, yang jinah perempuan, maka dijilid keduanya masing-masing 100 kali. Ya. Yang mencuri itu kan bentuk pelanggaran, jinah pelanggaran, mencuri pelanggaran dan sebagainya. Asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang pencuri, maka potong tangannya. Dan seterusnya. Masih banyak lagi hukum-hukum yang terkait dengan muamalat dan ukubat. Bahkan sebagian besar hukum syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya terkait dengan perkara ini. Jadi, sebagai seorang muslim yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat iman tadi dan juga mendapatkan nikmat Islam, maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Yang dimaksud dengan Islam kafah itu adalah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan holiknya, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lainnya. Walhasil, Islam kafah adalah Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Mulai dari dia tidur sampai bangun tidur lagi, mulai dari dia masuk WC sampai kenegaraan, ya, mulai dari ibadah sampai muamalah. Itulah Islam kafah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, sudah sampai mana keislaman kita laksanakan? Apakah kita bisa disebut sebagai Islam yang memiliki nikmat Islam, bersyukur atas nikmat Islam, kita melaksanakan Islam secara kafah? Atau kita baru melaksanakan perkara ibadah dan itu pun kadang masih bolong-bolong. Sholatnya yang 5 waktu masih ditinggalkan. Perkara akhlaknya hilang. Ya, dan perkara-perkara yang lainnya nggak ada. Apalagi sampai ke sini, muamalah dan seterusnya. Jauh sekali. Jauh. Ini terjadi akibat umat Islam meninggalkan Islam yang kafah tadi dan kemudian diganti kehidupannya dengan kehidupan yang sekuler. Sekuler itu apa? Fasludin anil hayah, memisahkan antara agama dengan kehidupan yang pada akhirnya Islam tidak lagi dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Na'udzubillah, maka pada saat itu kita senantiasa
melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mulai hari ini, mulai detik ini kita berusaha untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan Islam secara kafah dan jangan mengikuti hawa nafsu syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya wallahu a'lam bimuradih ya. Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Udkhulu. Udkhulu ini adalah kalimat perintah ya. Udkhulu, perintah. Perintah Allah kepada orang yang beriman tentunya ya. Apa perintahnya? Udhulu ya, udhulu, masuk fisilmi ke dalam Islam. Nah, kafatan ini adalah hal atau keterangan daripada kalimat fi'il udhulu, kalimat perintah. Ya, jadi bukan keterangan silmi ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah harfu jarin ya. Ini fi adalah harfu jarin, silmi majrurun bi fi ya. Jadi dijarkan sama fi silmi. Nah, kemudian kalau kafatan ini tidak kafatin ya. Kalau misalnya jar majrur ini adalah fi silmi kafatin ya. Tapi ini fi silmi. Kafatan ini bukan keterangan dari silmi tapi dari udhulu ya. Jadi masuklah secara keseluruhan. Nah, ini yang jadi pasmalan. Orang sering bilang Islam kafah. Sebenarnya Islam itu nggak ada Islam kafah ya. Karena sudah Islam itu sudah sempurna. Karena agama Allah ya. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah perintahnya bukan masuk kepada Islam dalam arti Islam kafah ya. Tapi masuknya secara kafah. Nah, kafatan ini dijelaskan oleh Allah ya. Penjelasan yaitu pada kalimat berikutnya ya. Wala tattabi'u. Nah, ingat di sini adalah larangan ya, larangan ini. Kalau tadi perintah, ini larangan. Jadi ada perintah, ada larangan ya. Jadi orang takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini perintahnya udhulu ya. Sekarang larangannya adalah tattabi'u. Jangan kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah setan atau sistem setan. Kalau mungkin diterjemahkan secara umum ya, itu langkah. Tapi di sini sistem setan. Nah, jadi artinya bahwa masuk ke dalam Islam secara kafah itu jangan sampai ada orang yang melaksanakan Islam hanya sepotong-sepotong ya, sebagian-sebagian. Misalnya orang secara ritual melaksanakan sholat ya. Sholat kan perintah Allah, dilaksanakan benar ya. Kemudian zakat, puasa, haji itu benar ya melaksanakan. Tapi dalam sistem lain, misalnya ekonomi, politik, budaya termasuk di dalamnya, tapi masih menggunakan sistem setan. Nah, ini perintah Allah. Jadi masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan ya. Jangan mengikuti langkah setan. Jadi jangan sepotong. Satu sisi dia melaksanakan ajaran Islam, sisi lain ajaran setan. Nah, artinya harus semuanya gitu. Karena Islam berbicara tentang bukan hanya ritual, tapi juga sosial, budaya, politik, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian mengapa gitu? Nah, ini jelaskan. Allah menjelaskan ini khutuwah syaitan. Kenapa? Innahu ya, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, jelaskan di sini. Yang pertama yang diperintahnya adalah orang yang beriman. Perintahnya adalah masuk kemana? Ke Islam. Bagaimana masuk Islamnya? Kafah gitu ya. Walata, tapi jangan mengikuti langkah setan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, itu lengkapnya seperti itu dalam Islam ini ya. Jadi kita harus kafah itu maksudnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam surat Yasin ya, surat Yasin ini, surat Yasin ayat 60 ada kalimat yang sama ya. Ini tentang ini.
juga bisa jadi penjelasan daripada ayat ini ya. Saya diakhiri dengan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengingatkan nih, ingat setan itu musuh. Jadi jangan sampai kita melaksanakan Islam tapi sebagian lagi melaksanakan aturan setan ya, karena itu musuh gitu. Nah, dalam surat Yasin ya, ini konteksnya adalah ketika Allah menyeru kepada penghuni neraka. Jadi nanti di akhirat itu ada yang masuk neraka, masuk ke surga. Ya. Nah, ketika masuk neraka, Allah menyeru, Allah menyalahkan kepada mereka, ya, mengingatkan. Apa ingatannya? Ya Bani Adam, ya, Allah ta'budu syaiton. Jadi jangan kamu menyembah setan. Akibatnya apa? Masuk neraka tadi, ya, karena mengikuti musuh innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi maksud ini supaya ini nih ya, supaya tidak masuk neraka nantinya ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh surat Yasin ayat 60. Nah, jadi itu pengertian daripada silmi kafah ya. Juga akibatnya fatal ya kalau kita memahami bukan sepotong-sepotong. Misalnya yang pernah kita dengar ada salah seorang yang ngaku-ngaku pengikut Islam gitu ya. Kemudian dia memahami Qur'annya sepotong-sepotong. Misalnya di situ pertanyaannya kenapa dia tidak sholat? Jawabannya karena dalam sholat itu celaka orang yang sholat. Dalam surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Karena dia hanya menggunakan sepotong, akibatnya dia salah. Nah itu kita nyalahkan dia itu. Kenapa? Karena menghina, katakanlah, menghina Islam dan sebagainya. Kita sendiri tidak sadar ya. Memahami silmi kafah, ada Islam kafah. Padahal nggak ada Islam kafah. Islam sudah sempurna. Yang kafah itu udhulunya gitu ya.